Banyak orang mengira Hasan Husain anak kembar. Bukan anak kembar ya. Al Hasan kakaknya, Al Husain adiknya. Dan dua-duanya Nabi katakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Jadi dua pemuda ini adalah pemimpin dari para pemuda ahli surga. Ini Husain, ini akan dibunuh. Dia akan mati syahid. Darahnya akan tertumpah. Jadi dari kecil Sayyidina Husain udah tahu bahwa akhir hidupnya adalah sebagai syahid, sebagai syuhada. Saudara tahu bukan nggak tahu, saudara. Nah, karena itu saudara, apa yang sudah terjadi di Karbala itu merupakan bagian yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak umat Islam untuk memperingati peristiwa Asyura, khususnya peristiwa Karbala, bukan dengan ratapan, bukan dengan air mata, bukan dengan bersedih-sedihan, bukan dengan cengeng-cengengan, tapi kita diminta peringati untuk memompa semangat juang kita belajar dari Husain. Husain mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada raja yang durjana, saudara. Husain mengajarkan kepada kita, saudara, untuk tidak menjilat penguasa, saudara. Husain mengajarkan kepada kita jangan pernah mengakui kepemimpinan orang yang tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Husain mengajarkan kepada kita, saudara, siap untuk mengorbankan dirinya, keluarganya, hanya untuk menegakkan agama Allah. Husain mengajarkan kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh ditinggalkan, saudara. Kalau Husain meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, lalu siapa lagi, saudara, yang akan melanjutkan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar? Siap mencontoh Sayyidina Husain. Takbir. Sallu ala Nabi. Semua ahlul bait Nabi tercinta, semua ahlul bait Nabi tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadzal makan asy-syarif wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus mutawalli daripada magam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Aidarus, yaitu orang tua kita yang tercinta Sayyidul Habib Husain Al-Aidarus selaku mutawalli daripada magam ziarah kita. Begitu juga segenap pengurus daripada Masjid Keramat Luar Batang yang sangat kita cintai, yang dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Masywi dan kawan-kawan. Dan tidak lupa secara khusus juga kita sampaikan salam penghormatan ini kepada segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta, begitu juga Provinsi Banten yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah, satu kebahagiaan serta kehormatan bagi kita tadi di awal acara kita disinggahi
oleh seorang tokoh besar zaman ini, yaitu Profesor Dr. Abdullah Baharun selaku Rektor Universitas Al-Ahqaf yang ada di Hadramut, Yaman. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan hari ini di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, tadi sambutan demi sambutan sudah sama kita dengarkan. Nasihat demi nasihat sudah sama kita dapatkan. Dan terlebih dari itu, indahnya tadi pada saat ziarah kita sudah membaca Yasin, membaca tahlil, dilanjutkan lagi setelah sholat asar tadi kita membaca doa Asyura. Jadi alhamdulillah, munajat, doa, istighatsah semua sudah kita panjatkan bagi Allah, semoga digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana sama kita ketahui kehadiran kita di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Asyura, khususnya peristiwa tragedi Karbala yang menimpa keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita sudah mendapatkan lembarannya, sudah sama kita bawakan bersama ya ikhwan. Nah, di sini ada beberapa bagian yang tentunya perlu kita beri penjelasan. Perlu kita berikan penjelasan agar saudara kita lebih paham dan kita lebih bisa nantinya mengambil hikmah dari manaqib Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik ya ikhwan. Di bait yang pertama kita bisa lihat di sana Al-Husain putra Ali dan Fatimah. Jadi tidak ada satu sumber sejarah pun yang menafi, yang menolak kebenaran bahwa Sayyidina Husain adalah putra daripada Sayyidatuna Fatimah dari suaminya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dan Sayyidatuna Fatimah tidak lain dan tidak bukan adalah putri kecintaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan bahwa Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daripada aku. Siapa yang mencintainya, dia mencintaiku. Siapa yang membencinya, dia membenci aku. Dan siapa yang menyakitinya, berarti juga dia menyakitiku. Jadi Fatimah Zahra, saudara, sebagaimana kita ketahui, Nabi yang memberi kabar kepada beliau dan kepada umatnya bahwa Siti Fatimah tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu, pemimpin dari perempuan-perempuan beriman yang ada di dunia ini ya kawan. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan ya kawan. Di sini kita sebutkan adik Hasan. Ya, Sayyidina Husain adalah adik daripada Sayyidina Hasan. Nah, ini sekaligus untuk meluruskan. Banyak orang mengira Hasan Husain anak kembar. Nah, banyak orang mengira Hasan Husain anak kembar. Karena memang banyak orang Islam kalau punya anak kembar dikasih nama Hasan Husain. Nah, ini diantaranya saya punya menantu Habib Alwi. Nah, ini punya anak kembar diberi nama Hasan Husain. Nah, karena banyak anak kembar dikasih nama Hasan Husain, orang pikir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak kembar. Bukan anak kembar ya kawan. Al Hasan kakaknya, Al Husain adiknya, dan dua-duanya Nabi katakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Jadi dua pemuda ini adalah pemimpin dari para pemuda ahli surga. Alhamdulillah. Ya, kalau udah dikabarin Nabi Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, ya berarti pasti masuk surga. Udah nggak usah ditanya lagi tuh ya kawan. Kalau sudah diberi kabar oleh Nabi, ini pemimpinnya pemuda ahli surga, berarti Al Husain dan Al Hasan dan Al Husain tempatnya di surga. Alhamdulillah. Baik, kita masuk baris ketiga di bait yang pertama. Husain tegakkan khilafah Rashidah. Maksudnya bukan Husain jadi khalifah, bukan. Husain tegakkan khilafah Rashidah, saudara, karena Al Husain mendukung penuh tegaknya khilafah Rashidah, saudara, dari mulai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq,
kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, sampai kepada sang ayah tercinta Ali ibn Abi Thalib, dan sampai Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Karena dalam satu hadis Nabi mengabarkan kepada kita semua, di mana beliau mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sanah, bahwa kekhilafahan setelah aku hanya berlangsung 30 tahun. Ini yang dimaksud khilafah Rashidah. Ini yang dimaksud khilafah Rashidah. Setelah itu kata Nabi, saudara, setelah daripada khilafah Rashidah, sata'ti mulkun adud, akan datang zaman kerajaan yang menggigit, saudara. Jadi dari hadis ini jelas, saudara, khilafah Rashidah berlangsung selama 30 tahun. Nah, para ulama tarikh termasuk Ibn Katsir, saudara, di dalam kitabnya merincikan 30 tahun itu sampai kapan sih? Apa sampai akhir masa kekhilafan Abu Bakar, atau kekhilafan Umar, atau Utsman, atau Ali, atau sampai kapan? Ternyata begitu dihitung, saudara, percis 30 tahun itu jatuh pada saat sempurna 30 tahun. Dari mulai Nabi wafat, 30 tahun kemudian terjadi perdamaian antara Hasan dan Muawiyah, saudara. Percis 30 tahun, saudara, subhanallah. Dan Nabi pernah menyampaikan dalam hadisnya, tatkala Sayyidina Hasan masih kecil, masih bayi, saudara, apa dikatakan oleh Nabi? Inna ibni hadza sayyidun, cucuku ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. La'anallah, semoga Allah an yusliha bihi fi'atain azimatain bainal muslimin. Kelak Allah akan damaikan antara dua kelompok orang-orang Islam yang bertikai, saudara. Dan itu terjadi tatkala Sayyidina Husain menyerahkan tapuk pimpinan kepada Muawiyah. Percis 30 tahun, itulah yang disebut khilafah Rashidah. Makanya saya sering ingatkan, sebagaimana diingatkan oleh banyak ulama-ulama kita, khulafah Rasyidin bukan 4, khulafah Rasyidin ada 5. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali, dan yang kelima adalah Sayyiduna Hasan. Oh, ada yang bilang, tapi Habib, Sayyidina Hasan kan sebentar, cuma 6 bulan jadi khalifah. Jawabnya, walaupun sehari khalifah tetap khalifah, saudara. Walaupun 1 hari khalifah tetap khalifah. Jangan gara-gara cuma 6 bulan terus mau diabaikan dari sejarah, terus mau dihapus dari sejarah. Nggak bisa. Oh, ada lagi yang ngomong, tapi Habib, waktu Sayyidina Hasan mimpin 6 bulan kan nggak ada pekerjaan berarti yang diurus oleh Sayyidina Hasan. Apa yang diurus oleh Sayyidina Hasan? Perluasan wilayah tidak, saudara. Apa yang diurus? Jawabnya, saudara, siapa bilang tidak ada pekerjaan yang berarti? Justru Nabi sudah kasih kabar semenjak beliau kecil, inna ibni hadza sayyidun, anakku ini adalah seorang pemimpin. Kelak semoga Allah akan mendamaikan 2 kelompok muslim besar yang bertikai di tangan Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Nah, saya mau tanyakan, ini ada kelompok yang mendukung Sayyidina Ali, ada yang kelompok mendukung Sayyidina Muawiyah. Perang bertahun-tahun, terjadi pertumpahan darah. Di zaman Sayyidina Hasan didamaikan, semua rukun kembali. Saya tanya, itu jasa bukan? Kerjaan kecil atau besar? Kerjaan kecil atau besar? Kerjaan besar, saudara. Jangan mengabaikan sejarah, jangan. Jadi Sayyidina Hasan 6 bulan memimpin, saudara, dan mendamaikan umat datuknya. Itu adalah sebesar-besar pekerjaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka itu kita selalu bertaraddi kepada khulafah Rasyidin, saudara. Radhiyallahu anil khulafa'ir Rasyidin, sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa ibnihil Hasan radhiyallahu. Alhamdulillah. Nah, baik. Nah, kita kembali kepada soal Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pada saat kekhilafahan Rashidah ini, saudara, selalu setia kepada sang khalifah. Termasuk pada saat ayahnya menjadi khalifah, Husain berdiri di samping ayahnya.
Saudara, Husain mencabut pedangnya untuk memerangi para pemberontak. Saudara, Husain tetap tegar di samping ayahnya membela kekhilafahan. Bahkan pada saat Sayyidina Hasan menjadi khalifah, Husain tetap setia mendukung khilafah Rasidah. Nah, ada yang menarik, saudara. Begitu Sayyidina Hasan damai dengan Muawiyah, Sayyidina Husain termasuk yang menolak, saudara. Dia sampaikan sarannya, wahai akhi, wahai kakakku, kenapa harus damai? Engkau khalifah yang sah. Engkau khalifah yang sah. Yang di seberang sana, dia memberontak. Mestinya kau tidak berdamai untuk menyerahkan kepemimpinan ini, saudara. Nah, tapi kemudian Sayyidina Hasan memberikan penjelasan kepada adiknya. Betapa pentingnya perdamaian, betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya bla 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 dan seterusnya. Singkat cerita, saudara, Sayyidina Husain masih belum puas ini dengan penjelasan. Masih mau berargumentasi. Akhirnya apa kata Hasan? Uskut ya Husain. Diam ente ya Husain. Diam, selesai. Disuruh diam sama kakak, dia diam. Disuruh diam sama sang khalifah, dia diam. Uskut ya Husain, diam. Sudah, ikutan aja perdamaian. Dibuktikan oleh Sayyidina Husain kesetiaannya. Karena ini adalah putusan khalifah, ini putusan Sayyidina Hasan yang sah. Beliau taat dengan perdamaian tersebut, saudara. Makanya selama 20 tahun Muawiyah menggantikan Al-Hasan sebagai pemimpin, Sayyidina Husain gak pernah angkat senjata, ya ikhwan. Subhanallah. Bahkan setelah Sayyidina Hasan meninggal, beliau enggak berontak. Beliau berpegang kepada perjanjian. Ini ada perjanjian damai dan ini harus dijaga, nggak boleh dirusak oleh siapapun. Walaupun awalnya beliau keberatan dengan perjanjian tersebut, saudara. Tapi kalau perjanjian sudah dibuat, apalagi oleh khalifah yang sah, yang ditaati oleh Al-Husain, maka tidak ada alasan bagi Al-Husain untuk tidak melaksanakannya. Subhanallah. Saya tanya, Al-Husain setia tidak? Setia tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi selama 20 tahun Muawiyah memimpin, saudara. Sayyidina Husain gak pernah angkat senjata. Enggak. Sayyidina Husain tetap hidup di kota Madinah dengan tenang bersama keluarga. Enggak, beliau enggak minta jabatan dan enggak pernah diangkat jadi pejabat, ya ikhwan. Hidup, saudara, mengayomi umat datuknya, mengajar umat datuknya, saudara, mengayomi Ahlul Bait, dan beliau sebagai pemimpin Ahlul Bait ketika hidupnya. Nah baik, kemudian datanglah saudara di tahun 60 Hijrah, saudara, di mana Muawiyah mengangkat anaknya sebagai raja, saudara. Nah di sini Husain menyampaikan penolakannya, nggak bisa. Berdasarkan perjanjian dituliskan, kalau Muawiyah meninggal lebih dulu daripada Al-Hasan, maka Al-Hasan adalah khalifah yang selanjutnya. Dan kalau Al-Hasan yang meninggal dunia, maka khalifah selanjutnya dipilih melalui musyawarah. Ini kan perdamaian antara dua pemimpin, saudara, Muawiyah dan Al-Hasan. Muawiyah lebih sepuh, lebih tua dari Al-Hasan. Al-Hasan mengalah, Muawiyah silakan memimpin, tapi ada perjanjian. Kalau Muawiyah meninggal duluan, Al-Hasan yang menggantikannya. Kalau Al-Hasan yang meninggal duluan, Al-Husain yang menggantikannya. Ternyata bukan Al-Husain, maaf. Kalau Muawiyah yang meninggal duluan, Al-Hasan yang menggantikannya. Kalau Al-Hasan yang meninggal duluan, musyawarah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah ternyata Al-Hasan meninggal duluan, saudara. Begitu Al-Hasan meninggal duluan, saudara, Muawiyah mengangkat anaknya, menobatkan sebagai putra mahkota. Tahu putra mahkota? Artinya kalau si pemimpin turun, maka putra mahkota yang menggantikannya. Di sini Husain menolak, saudara. Kata Husain, nggak bisa. Kita harus sama-sama tunduk kepada perjanjian. Nggak bisa perjanjian itu diubah. Lagi pula siapa itu Yazid? Husain tahu Yazid ini bukan orang yang soleh, orang yang durhaka, yang banyak maksiat, saudara. Karena itu Husain menolak. Sayyidina Husain nggak terima, tidak.
tetap tidak terima pengangkatan daripada Yazid sebagai putra mahkota. Begitu Muawiyah meninggal, saudara, Yazid dengan kekuatan politiknya didukung oleh kepala-kepala gobilah yang ada di Sam, saudara. Akhirnya Yazid menobatkan diri sebagai raja. Bagaimana sikap Husain? Husain tetap menolak. Karena Sayyidina Husain punya prinsip, kalau pemimpin sudah berbuat maksiat, pemimpin menenggak minuman keras, berjudi, main perempuan, haram diangkat menjadi pemimpin, saudara. Itu prinsip Sayyidina Husain, nggak bisa diubah oleh siapapun. Sayyidina Husain melihat Yazid tidak berhak untuk menjadi khalifah, saudara. Nah, akhirnya Sayyidina Husain tidak mau memberikan bai'ah dan mulailah Sayyidina Husain diganggu oleh Yazid, saudara. Diganggu di Madinah, mau dibunuh, saudara, dijebak di Madinah. Husain akhirnya mengalah, pindah ke Mekah, saudara. Ternyata sampai di Mekah tetap diganggu oleh Yazid, saudara. Dipaksa Husain untuk berbaiat, untuk mengakui dan menerima kepemimpinan Yazid. Dan Husain tetap tidak mau memberikan baiat sumpah setianya. Kenapa? Husain gak bisa dibeli. Yazid mengirim orang membujuk Husain, mau diberikan harta, mau diberikan jabatan. Saudara, asal mengakui Yazid sebagai pemimpin, tetap Husain gak mau. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu nggak mau, nggak, beliau nggak bisa dibeli, nggak bisa disogok, bahkan ditakut-takut, diteror, tetap beliau tidak mau mengakui, saudara. Mungkin bagi orang yang logikanya pendek mengatakan, kenapa sih Sayyidina Husain nggak terima aja? Kan kalau terima enak, dapat jabatan, duduk, dapat harta, dapat rumah, nggak diganggu. Kenapa sih melawan terus sampai akhirnya keluarganya dibantai, saudara? Nah, disinilah bagaimana ketegaran dan ketabahan Husain, saudara, di dalam memegang prinsipnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, baik, mari kita lihat lagi, saudara, di lembaran yang sudah kita bagikan tadi, saudara. Jadi saat damai Hasan dan Muawiyah, Al-Husain tak pernah angkat senjata. Tapi saat Yazid diangkat jadi raja, Al-Husain menolak, raja durhaka. Saya tanya, sikap Husain bagus tidak? Jawab yang kompak, bagus tidak? Terpuji tidak? Takbir. Nah, kemudian Husain mulai diganggu. Bait ketiga, Yazid ganggu Al-Husain di Madinah. Diganggu, saudara. Terus dari mulai dibujuk, saudara, dari mulai dibujuk, nggak mempan dibujuk, saudara, ya harus digebuk. Nah, makanya Sayyidina Husain pindah ke Mekah. Semua keluarganya dibawa, ya kawan. Anak cucu Nabi semua dibawa. Saat itu anak cucu Nabi pimpinan tertingginya adalah Sayyidina Husain. Jadi yang perempuan, yang laki, yang besar, yang kecil, semua dibawa pindah ke Mekah karena gangguan dari penguasa. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, akhirnya selama di Mekah, saudara, apa yang dilakukan oleh Husain? Husain tetap dakwah, saudara, dan tetap beliau melakukan hisbah, amar ma'ruf nahi munkar, menasehati sang raja, menasehati para gubernurnya, menasehati para menterinya. Enggak, Husain enggak pernah berhenti. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Nah, kemudian datanglah utusan-utusan dari negeri Irak yang membujuk Sayyidina Husain untuk pindah saja ke Irak, khususnya ke kota Kufa, tempat di mana dulu Sayyidina Ali pernah tinggal di sana, saudara, sebagai khalifah. Dibujuklah, saudara. Kalau Sayyidina Husain di Madinah diganggu, kemudian di Mekah diganggu, sudahlah, pindah saja ke Irak. Nanti di sana kita dakwah, hisbah, memberikan nasihat-nasihat kepada penguasa yang zalim ini. Dan di Irak banyak pengikut Ahlul Bait, banyak pengikut Sayyidina Ali. Saudara, setelah banyak utusan yang datang, bahkan surat-surat yang datang, Husain nggak percaya begitu saja. Sayyidina Husain kirim utusannya, sepupunya, untuk berangkat ke sana, coba cek and recheck apakah betul mereka siap
untuk terus berdakwah, berkhizbah bersama ahlul bait Nabi. Nah dulu tentunya komunikasi bukan kayak sekarang, melakukan perjalanan bisa 3-6 bulan baru sampai. Nah lalu nunggu beritanya bagaimana saudara. Nah tentu begitu utusan dikirim ternyata berbulan-bulan tidak ada kabar. Akhirnya Sayyidina Husain berinisiatif, kalau begitu beliau ajalah yang berangkat dengan keluarga, lihat langsung apa betul ini umat di sana mau berdakwah, mau berkhizbah saudara. Nah ada yang menarik, beberapa sahabat termasuk Abdullah ibn Abbas memberikan masukan kepada Sayyidina Husain. Ya Husain, sebaiknya kau jangan keluar dari kota Mekah. Kau jangan keluar dari kota Mekah. Kenapa? Sayyidina Abbas mengingatkan, ingat kabar dari Nabi, anta maktul. Kan Nabi udah kasih kabar, kau akan terbunuh. Engkau akan mati syahid. Jadi kau jangan keluar dari sini. Umur Sayyidina Husain saat itu udah 50 lebih, saudara. Sayyidina Husain lahir itu tahun 4 Hijriah. Saudara, 4 Hijriah beliau lahir dan kejadian Karbala tahun 61 Hijriah, saudara. Di sini yang menarik, Sayyidina Husain mengatakan justru karena ada kabar dari Nabi aku akan terbunuh, aku nggak mau membasahi Madinah dan Mekah dengan darahku. Biarkan darahku tertumpah di luar Madinah dan di luar Mekah. Masya Allah. Jadi bukan beliau takut, bukan di mana ada maut justru beliau siap. Kalau memang harus mati di sana, kenapa? Nah, tapi yang digaris bawahi di sini bukan hidup atau matinya. Sayyidina Husain merasa punya tanggung jawab besar untuk melanjutkan dakwah datunya dalam berdakwah dan dalam berhisbah. Kalau semua takut kepada pemimpin yang zalim, kalau semua takut kepada penguasa-penguasa yang jahat, lalu siapa yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara? Ya, saat itu di Madinah, di Mekah, di banyak tempat, saudara, orang udah nggak berani melawan Yazid. Enggak, orang nggak berani, saudara. Berkata melawan Yazid nggak berani, saudara. Nah sekarang Sayyidina Husain melihat bahaya sekali kalau amar ma'ruf nahi munkar sampai padam, sampai mengkritik penguasa zalim nggak berani. Maka itu saudara wajar kalau beliau menerima undangan orang-orang Irak, saudara, dengan anggapan bahwa di sana memang banyak pendukung supaya gaungnya Hizbah ini lebih menggema seantero negeri, saudara. Karena makin banyak pendukung, makin banyak komunitas yang mau ikut, tentu gaung dan gema Hizbah akan semakin menggelegar seantero negeri, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi, saudara, berangkatnya Husain dari Mekah, saudara, ke Irak, tidak lain dan tidak bukan untuk tetap berada di jalan dakwah dan hizbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kita lanjutkan lagi, saudara, lembarannya. Kita lanjutkan lagi di sini, saudara. Yazid murka. Yazid dengar bahwa Sayyidina Husain mau pindah ini ke Irak. Yazid murka. Kenapa murka? Ya karena ketakutan. Kalau Sayyidina Husain sampai ke Irak, di sana banyak pendukungnya, suara dakwah dan hizbahnya semakin menggaung, saudara, penguasa yang zalim tentu takut. Di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang, saudara. Sampai ada aksi 212 tuh pejabat banyak yang ketakutan tuh. Banyak yang ketakutan, saudara. Takut. Kalau ada habib atau ulama atau kiai punya pengikut banyak, punya pengaruh besar, orang politik takut. Kira-kira jelas gak? Itu juga yang terjadi. Yazid takut. Maka itu dia kirimkan seorang panglima yang kejam, yang mujrim. Dialah Ibn Ziyad, saudara. Tugasnya apa? Habisi Husain. Jangan sampai dia masuk ke Irak. Habisi, saudara. Akhirnya berangkatlah pasukan yang dipimpin oleh Ibn Ziyad menghadang Sayyidina Husain dan keluarga di tengah jalan. Belum sampai ke tujuan, ke Kufah, mereka dikepung, dihadang, dan digiring. Pelan-pelan diarahkan, nggak boleh lewat sini, harus lewat sini. Nggak boleh ke sana, harus kemari.
Sampailah mereka semua dikumpulkan di satu tempat yang bernama Karbala, saudara. Yang namanya Karbala, dikumpulkan di sana, saudara. Panglima perang ini, komandan dapat tugas habisi Husain. Nah kemudian pada saat terjadi negosiasi, Sayyidina Husain menyampaikan kepada mereka, saudara, radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Husain, saudara? Kata Sayyidina Husain, aku menawarkan 3 pilihan. 3 pilihan sampaikan ke Yazid. Yang pertama, kami dengan keluarga kembali ke Mekah. Karena nggak ada niat untuk berontak, saudara. Kami sekeluarga biarkan kembali ke Mekah. Atau yang kedua, giring kami ke perbatasan negeri. Biar kami ini keluarga Nabi hidup di perbatasan negeri untuk menjadi benteng kalau ada serangan dari negeri-negeri luar. Siap jadi benteng, membentengi negara, saudara. Atau yang ketiga, hadapkan aku ke Yazid. Biar aku bicara langsung dengan Yazid. Karena Yazid nggak pernah mau ketemu, saudara. Yang dikirim gubernurnya, yang dikirim menteri-menterinya, saudara. Kata Husain, hadapkan aku ke Yazid. Biar aku yang bicara dengan Yazid. Apa jawab komandannya? Aku dikirim kemari bukan untuk berdialog denganmu. Untuk dihabisi. Nah akhirnya masuk tanggal 10 Muharram, saudara, terjadilah perang yang tidak seimbang. Husain dengan sekitar 70-an keluarga dan sahabatnya melawan ribuan daripada pasukan bin Ziyad yang mengepungnya, saudara. Satu pertempuran yang tidak seimbang. Tapi sungguh pun begitu, saudara, ratusan dari pihak musuh banyak berjatuhan jadi korban. Seorang Ali Akbar saja, putra daripada Sayyidina Husain, puluhan dia duel sendirian, puluhan musuh jatuh bertumbangan, saudara. Bahkan Sayyidina Husain, saudara, mimpin di depan terus perang, saudara. Sampai akhirnya, saudara, begitu beliau sudah kelelahan, terjatuh dari kudanya, saudara, musuh mengepungnya, tidak satu pun yang berani mendekati Husain, saudara. Mereka semua dari jauh, mereka dorong-dorongan. Ayo maju kau, penggal itu Husain. Maju kau, bunuh itu Husain. Nggak ada yang berani dekat, saudara. Akhirnya mereka panah Husain dari kejauhan. Puluhan anak panah, saudara, menimpa Husain. Dan akhirnya Sayyidina Husain gugur. Akhirnya salah seorang mujrim dari tengah mereka maju dan dikemenggalnya kepala Sayyidina Husain, saudara. Nah jadi artinya di sini, saudara, saya ingin ingatkan bahwa tidak benar kalau ada yang membaca sejarah menyebutkan Sayyidina Husain ini bukhot, Sayyidina Husain ini pemberontak. Hati-hati, kaum Nawasib, para pembenci Ahlul Bait sampai hari ini, saudara, mereka masih memfitnah Sayyidina Husain sebagai pemberontak. Mereka masih memfitnah Sayyidina Husain itu pantas diperlakukan seperti itu. Kurang ajar, biadab. Maka itu saya ingatkan, ini pengikut Nawasib di Indonesia ada, bukan nggak ada, saudara. Ya, mereka ini begitu benci dengan Ahlul Bait sehingga apa saja yang ada dari Ahlul Bait, saudara, semua disalahkan. Jangankan yang salah, yang benar harus disalahkan juga. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, saudara, hati-hati di sini. Saya ingin ingatkan, saudara, Sayyidina Husain bukan pemberontak. Beliau bukan penjahat. Kalau beliau mau berontak, kenapa enggak dari saat perdamaian Hasan dan Muawiyah saja? Pasukan masih banyak. Beliau panglima perang Sayyidina Hasan, saudara. Kenapa beliau enggak gerakan lagi itu pasukan? Saudara, berontak saja saat itu terhadap Muawiyah. Enggak, beliau enggak lakukan. Enggak, beliau enggak lakukan, saudara. Bahkan beliau dukung itu perdamaian. Beliau ikut khalifah yang sah putusannya, yaitu Sayyidina Hasan ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, akhirnya Sayyidina Husain gugur di padang Karbala. Catat ya ikhwan, yang gugur di padang Karbala ini ada juga anak Sayyidina Husain yang bernama Ali Al-Asghar. Nah, Sayyidina Husain ini anak yang bernama Ali ada 3. Ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar itu yang jadi komandan perangnya, saudara. Dengan gagah bertempur, saudara. Sementara Ali Al-Asghar masih bayi. Di riwayat disebutkan masih 6 bulan usianya. Kekeringan, kehausan, susu ibunya sudah kering, sumur tidak ada, air tidak ada, memang diperlakukan sedemikian rupa.
anak Husain mencoba menembus brigade untuk bisa mencapai tepi sungai dengan membawa si bayi tadi. Belum mencapai tepi sungai, beberapa anak parah diarahkan ke Husain dan yang terkena adalah bayinya, saudara. Jadi saat itu memang betul-betul pembantaian keluarga Nabi. Baik, kita lanjutkan, saudara. Yazid ganggu Husain di Madinah. Husain dan keluarga ke Mekah. Ahli Irak undang Husain, yaitu ke sana, maksudnya ke Irak, untuk dakwah dan kisbah ke sang raja. Yazid murka ke Husain dan ashabnya, kirim bin Ziyad habisi mereka. Dan Ibnu Ziyad giring Husain dan para sahabatnya ke padang Karbala. Di sanalah mereka dibantai pada tanggal 10 Muharram, saudara, di tahun 61 Hijriyah. Baik, kita lanjutkan lagi, saudara. Banyak orang mengira atau pura-pura tidak tahu kalau ternyata padang Karbala, saudara, tidak semua anak Hasan dan Husain dibunuh. Ali Zainal Abidin, yang tadi kita sebut Ali Al-Ausad, ada ikut di padang Karbala. Hanya saat itu beliau sedang sakit, umurnya baru meningkat remaja. Sakit, demam tinggi, ada di dalam tenda, dijaga oleh bibinya, yaitu Sayyidah Zainab, adik daripada Sayyidina Husain, saudara. Dijaga oleh Sayyidah Zainab karena memang sedang sakit keras, dan masih ada beberapa anak laki-laki kecil dari anak Sayyidina Hasan, saudara. Dan masih ada di situ adik-adik Sayyidina Husain, keponakan-keponakan, anak-anak perempuannya, saudara, lengkap di dalam tenda. Bagaimana mereka bisa selamat? Ini pasukan setelah, saudara, mereka lampiaskan nafsu setan mereka, yaitu dengan membantai Sayyidina Husain dan keluarga serta para sahabatnya. Mereka mengepung tenda Siti Zainab, ya kawan. Dia tahu di dalam tenda ini masih ada keluarga Nabi yang tersisa. Mereka berniat mau habisi keluarga Nabi sampai akar-akarnya. Yang kecil pun harus dibunuh. Tapi disitulah, saudara, Allah berikan karamah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Sayyidah Zainab, saudara, berdiri tegak dengan suara lantang, melantunkan ayat Quran, hadis Nabi, menegur semua yang ingin masuk ke dalam tenda, saudara. Bahkan Zainab dengan gagah, kalau kalian berani ganggu anak-anak Husain, langkahi mayatku terlebih dahulu. Karamah seorang perempuan. Ini pasukan udah meninggal dunia, Sayyidina Husain udah dibantai semua, saudara. Tapi ini pasukan begitu ngelihat Sayyidah Zainab dengan suaranya yang lantang, argumentasinya yang kuat, mundur. Maju panglimanya, Anda disuruh mundur itu semua pasukan. Sudah, kalian jangan ganggu lagi ini perempuan-perempuan dalam tenda. Tadinya mereka tetap mau bunuh, ya ikhwan. Nah, jadi akhirnya Sayyidah Zainab berhasil menyelamatkan yang tersisa dari keluarga Nabi di dalam tenda. Alhamdulillah. Saya bisa bayangkan itu Sayyidah Zainab sebagai Sri Kandi Karbala, saudara. Seorang perempuan syarifah, cucu Nabi, saudara, dengan lantang, dengan berani, saudara, dengan gagah, betul-betul singa betina, menyelamatkan seluruh keluarga Nabi yang tersisa yang ada di dalam tenda. Alhamdulillah. Singkat cerita, saudara, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, pasukannya juga dipenggal kepalanya, saudara. Kemudian ini semua dibawa masuk ke Kufah, saudara. Dalam bentuk apa? Keluarga Nabi yang tersisa dalam tenda dengan pakaian udah lusuh, saudara. Pakaian udah banyak kena punceratan darah karena mereka memeluki jenazah-jenazah yang mati, saudara. Akhirnya mereka semua dirantai dan dibawa masuk ke kota Kufah, saudara. Begitu mereka masuk ke kota Kufah, saudara, mereka diumumkan oleh pasukan ini adalah para begal, para perampok yang keluarganya berhasil kami tangkap. Perampok begalnya sudah kami bunuh di padang Karbala, saudara. Penduduk Kufah percaya, mencaci maki, menimpuki, meludahi, saudara. Padahal di antara mereka banyak yang mengundang Sayyidina Husain dan keluarga pindah ke Irak. Mereka nggak tahu nih, yang masuk ini adalah keluarga Nabi yang yang dihinakan oleh pasukan Yazid. Tapi di situ terjadi satu peristiwa di mana Al-Imam Ali Zainal Abidin pada saat diludahi orang, apa beliau bilang? Kalian tahu kami siapa? Mereka diam. Dibacakan ayat Al-Quran tentang Ahlul Bait. Innama yuridullahu liyuthiba ankum riksa ahlul bait wa yutahhirukum tathira.
Mereka jawab ini penduduk, wah itu buat Ahlul Bait. Kamilah Ahlul Bait. Nangis mereka semua saudara. Nangis. Histeris. Ada apa ini kejadian? Tapi di tengah tangisan mereka saudara, apa kata Zainab? Sayyidah Karbala saudara. Zainab bilang, hei ahli Irak, hei ahli Kufah, menangislah kalian sampai hari kiamat. Merataplah kalian sampai hari kiamat. Karena ulah kalian yang mengundang seolah-olah dengan cinta, ternyata kalian abaikan, kalian biarkan Ahlul Bait. Dan itulah makanya jangan kaget. Ahli Kufah sampai hari ini saudara, kalau mereka memperingati Asyura nih seperti hari ini, mereka taruh kendi-kendi air depan rumah mereka saudara. Untuk mengenang Husain dan keluarganya dulu kehausan saudara. Nggak dapat air, nggak sampai di situ. Bahkan mereka sampai hari ini meratap, nangis, histeris, menjerit. Bahkan ada yang melukai tubuh-tubuh mereka saudara. Dengan pisau, dengan pedang, berlumuran darah. Untuk apa? Mereka ingin mengenang penuh penyesalan. Kenapa dulu datuk-datuk mereka, kakek-kakek mereka tidak berjuang bersama Husain, tidak syahid bersama Husain, tidak membela Sayyidina Husain. Masya Allah, doa Sayyidah Zainab gobul. Allah terima sampai ini hari saudara. Masya Allah. Tapi alhamdulillah saudara, singkat cerita, setelah itu apa yang terjadi saudara? Di tahun 61 peristiwa Karbala terjadi. Akhirnya masuk tahun 62, Abdullah ibn Zubair, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka di kota Mekah, mengobarkan pemberontakan saudara. Kalau ini berontak, pemberontakan, kumpulkan penduduk Mekah, semua melawan. Nggak terima kepemimpinan Yazid. Penduduk Mekah bersama Abdullah ibn Zubair bersatu melawan Yazid saudara. Ani Yazid mengerahkan pasukan besar-besaran, Mekah diserang saudara, sampai saudara beberapa bagian Ka'bah hancur rusak karena dihantam dengan majanik, dengan batu-batu besar oleh pasukannya Yazid saudara. Sampai akhirnya Abdullah ibn Zubair berhasil mereka bunuh saudara. Itu di tahun 62-nya. Di tahun 63-nya penduduk Madinah semua berontak juga saudara. Karena penduduk Madinah terkenal pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi. Orang-orang Ansor itu terkenal sebagai pembela Sayyidina Ali. Saudara, orang Madinah semua berontak, nggak mau memberikan baiat saudara kepada Yazid. Akhirnya diserang lagi oleh Yazid. Yazid mengirim satu komandan mujrim, jahatnya saudara, jahatnya daripada komandan. Apa diberikan oleh Yazid? Kau diberikan waktu 3 hari, halal itu Madinah untuk kau serang, yaitu lecehkan perempuannya, bantai penduduknya, ambil hartanya. 3 hari 3 malam Madinah mengalami genosida yang luar biasa saudara. Itu tahun 63. Begitu masuk tahun 64 selesai, Yazid tumbang dari singgasananya saudara. Jadi dia berkuasa dari tahun 60, 61, 62, 63, 64. Tapi dalam kekuasaannya terjadi peristiwa-peristiwa jahat yang luar biasa saudara. Nah jadi itu yang perlu kita tahu. Sebagai tambahan, setelah itu saudara, setelah masa tumbangnya Yazid, rezimnya sudah tumbang saudara, di mana-mana ada pergerakan, termasuk pergerakan Al-Mukhtar saudara. Apa yang mereka lakukan? Semua orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain mereka cari, mereka kejar, dan mereka bunuh. Satu persatu dibunuh. Bahkan di antara mereka saudara, begitu ditemukan, sebelum dibunuh ada yang sudah gila, ada juga begitu dibunuh saudara akhirnya dimakan oleh anjing-anjing gunung saudara, dikoyak-koyak saudara. Sampai Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah menceritakan tidak ada satupun orang yang terlibat di pembantaian Al-Husain yang selamat daripada pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Yang gila, yang mati, yang ditinggal istrinya, yang dibakar saudara, kemudian yang dicabik-cabik oleh anjing-anjing gila saudara, nggak ada satu yang selamat. Bahkan saudara, yang menebas daripada saudara, yang menebas daripada batang lehernya Sayyidina Husain dan termasuk komandannya saudara, yaitu Ibn Ziyad, Al-Mukhtar sempat datang. Dia bawa ini kepala saudara, datang ke Madinah saudara, masuk permisi ke rumah Imam Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain yang selamat dari padang Karbala saudara.
Dia bawa itu kepala. Dikatakan ya Ali Zainal Abidin, dulu mereka membawa kepala ayahmu. Dibawa ke sana, dibawa kemari. Ini kepalanya sekarang aku bawa kepadamu. Untuk apa? Untuk apa namanya? Menghibur rasa marah dendam. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, buang, jauhi itu kepala. Jangan masuk barang kotor ke dalam rumahku. Masya Allah. Enggak ada, enggak mau lihat. Saudara, yang ingin saya catat adalah, saudara, semua pembantai Ahlul Bait, enggak ada Ahlul Bait yang balas dendam, saudara. Sayyidina Ali Zainal Abidin, saudara, enggak mimpin pasukan balas dendam, enggak. Beliau jadi imam, beliau jadi guru, beliau dai, duduk, zikir, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan termasuk satu ulama besar di Madinah, saudara. Enggak, tangan Ahlul Bait enggak kotor untuk balas dendam. Tangan Ahlul Bait enggak terkotori dengan darah-darah musuh yang najis, saudara. Allah kirim orang lain untuk mengeksekusi mereka satu persatu. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa Al-Husain harus dibunuh begitu? Ya memang Nabi udah kasih kabar. Nabi waktu Hasan dan Husain masih kecil, Nabi kasih kabar. Ini Hasan, ini cucuku nanti akan mendamaikan dua golongan besar dari umatku. Ini Husain, ini akan dibunuh. Dia akan mati syahid. Darahnya akan tertumpah. Jadi dari kecil Sayyidina Husain udah tahu bahwa akhir hidupnya adalah sebagai syahid, sebagai syuhada. Saudara tahu bukan nggak tahu, saudara. Nah, karena itu saudara, apa yang sudah terjadi di Karbala itu merupakan bagian yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak umat Islam, saudara, untuk memperingati peristiwa Asyura, khususnya peristiwa Karbala, bukan dengan ratapan, bukan dengan air mata, bukan dengan bersedih-sedihan, bukan dengan cengeng-cengengan, tapi kita diminta peringati untuk memompa semangat juang kita, saudara. Belajar dari Husain. Husain mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada raja yang durjana, saudara. Husain mengajarkan kepada kita, saudara, untuk tidak menjilat penguasa, saudara. Husain mengajarkan kepada kita jangan pernah mengakui kepemimpinan orang yang tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Husain mengajarkan kepada kita, saudara, siap untuk mengorbankan dirinya, keluarganya, hanya untuk menegakkan agama Allah. Husain mengajarkan kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh ditinggalkan, saudara. Kalau Husain meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, lalu siapa lagi, saudara, yang akan melanjutkan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar? Husain menjaga dakwah datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala umat sedang ketakutan, tatkala umat lagi tiarap, tatkala umat saudara sedang diteror, intimidasi oleh penguasa yang zalim, Husain tetap berdiri tegak melawan daripada pemimpin yang zalim dengan aneka ragam teror, intimidasi, sampai dibunuh sekalipun, saudara. Begitu saya mau tanya, pelajaran Karbala dari Sayyidina Husain, saudara, dahsyat tidak? Siap ngambil pelajaran? Siap ngambil pelajaran? Siap mencontoh Sayyidina Husain? Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, khususnya kepada para habaib yang merupakan zuriyah daripada Sayyidina Husain, yuk mari. Sayyidina Husain mengajarkan kepada seluruh habaib, beginilah cara jadi cucu Nabi. Sayyidina Husain mengajarkan kepada para habaib, ini cucu Nabi begini, melawan yang zalim, tegak berdiri, tegar, sabar, tabah, nggak takut menghadapi maut, saudara. Husain sudah mengajarkan, saudara, baik untuk para habaib bagaimana cara jadi seorang cucu Nabi, maupun untuk seluruh umat Islam. Begitulah cara menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Husain mengajarkan kepada para habaib bagaimana cara sebagai seorang cucu Nabi yang benar. Husain mengajarkan umat Nabi bagaimana cara menjadi umat Nabi yang benar, saudara. Itulah Husain, putra Fatimah dari putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara, pada kesempatan ini. Ada rangkuman di situ, saya tidak jelaskan tentunya dari bait ke bait, tapi paling tidak bagian-bagian rumitnya sudah kita uraikan. Bagian rumitnya kenapa sih kok nggak mau begini aja, kenapa sih begitu, kenapa sih terjadi, udah kita ungkapkan, saudara. Jadi saya mau katakan di sini,
bahwa ahlul bait itu dari dulu hidup ma bainal muhib wal mubghid, saudara. Ahlul bait itu hidup di antara pecinta dan pembenci dari dulu. Dari dulu, saudara. Dari zaman setelah Nabi wafat, ada pecinta ahlul bait, ada pembenci ahlul bait. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang benci sama ahlul bait. Nggak usah kaget, saudara. Kami habaib, kami ahlul bait, kami dzurriyyah Nabi sudah terbiasa hidup ma bainal muhib wal mubghid, di antara para pecinta dan para pembenci. Catat, para pecinta habaib mereka nggak butuh dalil, saudara. Nggak butuh dalil, nggak butuh dalil tentang kehabaibannya dzurriyyah Nabi, saudara. Tapi bagi para pembenci, walaupun sudah dikasih 1000 dalil, tetap mereka nggak percaya, saudara. Jadi pecinta nggak butuh dalil, saudara. Iman mereka, sanubari mereka sudah bisa baca mana Habib yang palsu, mana Habib yang asli. Mereka sudah bisa baca dengan jiwa mereka, saudara. Dengan cinta mereka, mereka bisa kenali mana turunan Nabi yang asli, mana turunan Nabi yang palsu, saudara. Mereka tidak butuh dalil, cintanya yang memberikan jawaban. Tapi para pembenci, saudara, walaupun 1001 dalil kita kasih mereka, gak bakal mereka percaya, saudara. Jadi nggak usah lagi merepotkan diri, melelahkan diri, saudara, untuk menghadapi, menanggapi para pembenci. Yuk kita bersatu dengan para keluarga Nabi, para muhibbin semua. Insya Allah kelak kita disatukan oleh Allah di dalam surganya, bertemu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta keluarga Nabi adalah kewajiban. Nah maka itu sekali lagi sebelum saya akhiri, semua yang ada di sini, saudara, kira-kira dengan membaca manaqib ini tahu tidak cerita Sayyidina Husain? Paham tidak cerita Sayyidina Husain? Sayyidina Husain pemberontak atau bukan? Penjahat atau bukan? Perampok atau bukan? Saudara, Sayyidina Husain menegakkan dakwah, hisbah dan jihadnya hanya semata-mata mencari ridha Allah. Alhamdulillah. Adi alwi inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Li aliyin wa husainin wa hasan. Ayat yang ke-8, jangan pernah meratapi Karbala, jangan juga meratap di Asyura, jangan juga meratap di Asyura. Ambillah hikmat tragedi Karbala, pompa semangat juang di Asyura, pompa semangat juang di Asyura. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Li aliyin wa husainin wa hasan. Nabi ajarkan Quran dan sunnahnya, Nabi wariskan Quran dan itrahnya, Nabi wariskan Quran dan itrahnya. Hidup ahlul bait penuh suka duka, ahlul bait Nabi wajib kita cinta, ahlul bait Nabi wajib kita cinta. Inna fil jannati naran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Li aliyin wa husainin wa hasan. Istri dan dzurriyyah Nabi Mustafa, semua ahlul bait Nabi tercinta, semua ahlul bait Nabi tercinta. Kerabat sahabat Nabi mulia, saling menyinta sesama mereka, saling menyinta sesama mereka. Inna fil jannati naran min laban li aliyin
وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن يا الحسن أنت سيدنا يا الحسين أنت سيدنا يا الحسين أنت سيدنا يا الحسن أنت إمامنا يا الحسين أنت إمامنا يا الحسين أنت إمامنا إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن يا الحسن أنت سيدنا يا الحسين أنت سيدنا يا الحسين أنت سيدنا يا الحسن أنت إمامنا يا الحسين أنت إمامنا يا الحسين أنت إمامنا إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikianlah acara peringatan Asyura kita kali ini. Sekali lagi, yuk kita ambil pelajaran dari pengorbanan Sayyidina Husain dan keluarganya sebagai daripada anak cucu Nabi alaihi salatu wassalam, dan jadikanlah setiap Asyura itu bukan sebagai ratapan, tapi sebagai pompa juang kita semua, insya Allah. Nah, sebagai penutup, saya ambil kalimat yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika mulai diteror-teror lagi, ketika mulai diintimidasi lagi setelah selamat dari padang Karbala, saudara. Begitu juga ini diulangi oleh Imam Ja'far Shadiq, yaitu cucu saudara daripada Imam Ali Zainal Abidin. Jadi begitu teror menghujam Ahlul Bait, apa kata Imam Ja'far, begitu juga imam-imam yang lain dari Ahlul Bait, mereka mengatakan al-qatlu lana adah wal karamatu indallahi syahadah. Artinya al-qatlu lana adah, dibunuh itu bagi kami Ahlul Bait biasa. Pembunuhan bagi Ahlul Bait biasa. Ahlul Bait itu dibunuh udah biasa, saudara. Wal karamatu indallahi syahadah. Tapi ingat, kemuliaan di sisi Allah adalah mati syahid. Jadi mati syahid adalah kemuliaan di sisi Allah. Jadi kalau Anda buka sejarah, nggak sedikit Ahlul Bait yang dibunuh, Ahlul Bait yang diculik, Ahlul Bait yang diracuni, Ahlul Bait yang dihabisi, saudara. Baik keturunan Sayyidina Hasan maupun keturunan Sayyidina Husain. Maka itu saya ingin memberikan pesan sekarang ini bagi mereka-mereka pembenci Ahlul Bait, pembenci Ba'alwi, pembenci Habaib, yang suka ngancem-ngancem Habaib, dipersekusi, diancam. Enggak, kami enggak kaget. Kami Ahlul Bait, kami keluarga Nabi sudah biasa diancam, sudah biasa diteror, sudah biasa menghadapi pembunuhan. Enggak, kami enggak pernah takut, karena bagi kami mati sakit adalah satu kemuliaan. Jadi jangan coba-coba kalian menakut-nakuti, menteror, menggonggong-gonggong Ahlul Bait untuk ditakut-takuti agar tidak berdakwah di negeri ini. Enggak, kakek-kakek kami datang ke Indonesia ini, saudara. Mereka tidak membawa istri, menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia, melahirkan kami-kami yang ada di Indonesia. Ibu-ibu kami, nenek-nenek kami adalah pribumi Indonesia, saudara. Dan ayah-ayah kami adalah zuriyah Nabi yang ada tetesan darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua kekuatan ini saja kami tidak akan pernah meninggalkan dakwah di Indonesia, membiarkan maksiat di Indonesia, membiarkan bangsa Indonesia dizolimi oleh pejabat-pejabat jahat. Tidak, para habaib insya Allah sampai tetes darah terakhir akan tetap berjuang bersama umat Islam, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap bela Nabi, siap bela keluarga Nabi, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran. Takbir, sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saudara. Dan jangan lupa, nanti begitu azan kita ada iftar dulu, batalin puasa, yaitu dengan
kurma yang sudah dibagikan. Setelah itu kita sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib, baru kita berbuka puasa. Setuju? Nah itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.